Halo semua, kita kembali lagi di podcast hari ini, hari yang keempat, dan Ibu mau melanjutkan cerita Narnia bab 12 sampai yang ke-14. Jangan sampai ketinggalan ya. Bab 12, Pertempuran Pertama Peter. Sementara Edmund menderita dalam perjalanannya dengan sang penyihir, anak-anak lain dan para berang-berang bersenang-senang. Mereka tahu bahwa mereka bisa mengalahkan penyihir di meja batu. Selain itu, karena kereta luncurnya menjadi tidak berguna, jadi mereka bisa bersantai dan menikmati tanda-tanda indah musim semi. Malam itu mereka mencapai meja batu. Meja yang bentuknya tidak seperti meja kebanyakan. Mempunyai posisi cukup rendah, terlihat seperti barang kuno yang terbuat dari batu dan diukir dengan rune dan simbol. Di luarnya, anak-anak hampir melihat laut, dan di sebelah kiri mereka adalah paviliun emas. Sementara memandang semua ini, mereka mendengar suara musik datang dari sebelah kanan. Dan ketika berpaling ke arah itu, mereka melihat apa yang mereka cari. Aslan berdiri di tengah kelompok berbagai makhluk yang berkumpul di sekelilingnya dalam bentuk setengah bulan. Ada wanita pohon dan wanita sumur yang memiliki alat musik. Merekalah yang bermain musik. Ada 4 centaurus besar. Bagian tubuh mereka yang menyerupai kuda tampak seperti kuda besar peternakan Inggris. Dan bagian yang menyerupai manusia seperti raksasa yang galak tapi tampan. Juga ada unicorn dan banteng dengan kepala manusia, pelikan, elang, dan anjing besar. Anak-anak kagum padanya, karena saat mereka berusaha melihat wajah Aslan, mereka hanya melihat surainya yang keemasan dan matanya yang besar, anggun, tenang, dan mereka tidak sanggup memandangnya dan gemetar. Akhirnya Peter mendekatinya, membuat yang lain merasa nyaman. Aslan bertanya di mana Edmund berada, dan Tuan Berang-Berang mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengkhianati mereka dan bergabung dengan penyihir putih. Aslan tidak menjawab, tapi kemudian Peter menyalahkan dirinya, menjelaskan bahwa dia marah pada Edmund, dan ini mungkin telah berkontribusi pada pengkhianatannya. Lucy memohon Aslan untuk menyelamatkan Edmund, dan Aslan mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa. Tetapi itu tidak akan mudah. Aslan memerintahkan makhluk di sekitarnya untuk menyiapkan pesta untuk anak-anak. Kemudian dia menuntun Peter ke samping dan menunjukkan Chair Paravel, sebuah kastil di semenanjung tempat anak-anak akan tinggal dan memerintah. Aslan memberitahu Peter bahwa dia akan menjadi raja tertinggi atas semua yang lain. Saat mereka berbicara, Peter dan Aslan mendengar trompet Susan yang diberikan oleh Bapa Natal padanya. Dia seharusnya meniup klakson saat dia dalam bahaya, karena itu akan membawa bantuan. Hewan-hewan lain mulai berlari untuk membantunya, tetapi Aslan menghentikan mereka dan melambai ke Peter. Peter berlari dan melihat Susan memanjat pohon, dikejar oleh serigala besar. Dia hanya sampai di cabang pertama sebelum dia hampir pingsan, sehingga dia tidak bisa pergi lebih tinggi. Peter tahu bahwa jika dia pingsan, dia akan jatuh ke dalam bahaya. Dia bergegas dan menusuk serigala di jantung dengan pedang yang diberikan Bapa Natal padanya. Terjadilah pertarungan antara Peter dan serigala itu. Tetapi pada akhirnya serigala terbaring mati di kaki Peter. Aslan melihat serigala lain berlari ke semak belukar dan mengirim hewan tercepat setelahnya, mengatakan bahwa serigala akan membawa mereka ke sang penyihir dan ke Edmund. Bab 13, Sihir Ajaib dari Awal Waktu.
Serigala itu berlari melalui pepohonan dan kembali ke sang penyihir dan memberitahunya bahwa Maugrim, si ketua serigala, sudah mati terbunuh oleh putra Adam lainnya dan Aslan berada di Narnia. Penyihir tetap tenang dan memerintahkan serigala untuk mengumpulkan semua makhluk Narnia yang ada di sisinya dan mempersiapkan mereka untuk berperang. Saat serigala pergi, sang penyihir mengingatkan kurcaci pelayannya dari ramalan kuno. Untuk mengakhiri masa-masa buruk di Narnia, 4 manusia harus duduk di singgasana di Cair Paravel. Jika mereka membunuh Edmund, sang penyihir menjelaskan ramalan itu tidak akan menjadi kenyataan. Kurcaci setuju dengan sang penyihir, dan mereka mengikat Edmund ke pohon dan bersiap untuk membunuhnya. Pada saat itu, semua makhluk suruhan Aslan yang mengikuti serigala itu muncul di tempat kejadian. Mereka membebaskan Edmund, tetapi tidak dapat menemukan penyihir atau kurcaci. Penyihir menggunakan sihirnya untuk mengubah dirinya menjadi batu besar dan kurcaci menjadi tunggul tua. Akhirnya, pihak Aslan pergi dan sang penyihir menghapus penyamarannya. Keesokan paginya, Peter, Susan dan Lucy mengetahui bahwa Edmund telah diselamatkan dan dibawa kembali ke camp. Aslan telah lama berbicara dengan Edmund, dan sementara tidak ada yang mendengar apa yang dia katakan. Perkataan Aslan jelas memiliki efek positif. Edmund meminta maaf kepada yang lain dan kemudian tutup mulut. Seorang utusan dari sang penyihir mendekati dan meminta Aslan untuk bertemu sang penyihir untuk mendiskusikan topik yang dirahasiakan, dan Aslan pun setuju. "Kau punya pengkhianat di sini, Aslan," kata si penyihir. Tentu saja semua yang hadir tahu yang dimaksudnya Edmund. Tapi Edmund sudah tidak memikirkan dirinya sendiri lagi setelah semua yang dialaminya dan setelah percakapannya bersama Aslan pagi tadi. Dia hanya terus memandang Aslan, sepertinya tidak masalah apapun yang dikatakan si penyihir. "Apakah kau sudah melupakan sihir ajaib?" tanya si penyihir. "Katakan saja aku sudah melupakannya," jawab Aslan sedih. "Ceritakan pada kami tentang sihir ajaib." Penyihir mengingatkan Aslan tentang sihir ajaib dari kaisar di luar laut. Ia mengatakan bahwa pengkhianatan yang dilakukan di Narnia akan dihukum mati di tangan sang penyihir. Edmund adalah pengkhianat, jadi dia harus menyerahkan nyawanya padanya. Aslan mengakui bahwa kata-kata sang penyihir itu benar. "Kau tahu bahwa setiap pengkhianat adalah milikku sebagai mangsaku yang sah, dan bahwa untuk setiap pengkhianatan aku punya hak untuk membunuh. Dan agar manusia itu milikku, nyawanya hilang bagiku, darahnya adalah milikku, kecuali aku memiliki darah seperti yang dikatakan hukum. Semua Narnia akan dijungkir balikan dan binasa dalam api dan air." Dia kemudian memanggil sang penyihir dan melakukan diskusi yang intens dan pribadi dengannya. Setelah selesai, sang penyihir terlihat gembira dan Aslan tampak murung. Aslan memberitahu semua orang bahwa penyihir telah melepaskan haknya atas nyawa Edmund. Penyihir bertanya kepada Aslan bagaimana dia akan tahu bahwa Aslan akan menepati janjinya. Aslan mengaum padanya begitu keras sehingga dia segera lari meninggalkan tempat itu. Bab 14. Kemenangan si penyihir. Begitu sang penyihir pergi, Aslan dengan singkat mengumumkan kepada Peter, Susan dan Lucy bahwa mereka harus berkemah di tempat lain. Dia tidak menjelaskan mengapa mereka harus pindah atau apa yang terjadi antara dia dan sang penyihir. Seiring berlalunya waktu, Aslan semakin sedih. Aslan bahkan memberi isyarat kepada Peter bahwa dia mungkin tidak hadir pada pertempuran yang akan segera terjadi antara pasukannya dan pengikut
sang penyihir. Kem itu dipenuhi dengan kesuraman dan kegelisahan. Malam itu, Susan dan Lucy mengkhawatirkan Aslan, sehingga mereka tidak bisa tidur. Mereka menyadari bahwa Aslan telah meninggalkan pavilion, dan mereka segera pergi untuk menemukannya. Susan dan Lucy melihat Aslan dan berlari ke arahnya dan memohon untuk mengikuti. Aslan setuju selama Susan dan Lucy pergi saat dia menyuruh mereka. Mereka terus maju dan masing-masing anak berjalan di sisi kanan kiri si singa. Tapi betapa pelan langkahnya, dan kepalanya yang besar dan anggun menunduk begitu dalam sehingga hidungnya menyentuh rumput. Saat itu dia tersandung dan mengeluh pelan. Mereka pergi ke sisi tempat pepohonan tumbuh ke puncaknya yang tertinggi, dan ketika mereka mencapai pohon terakhir, Aslan berhenti dan berkata, "Oh anak-anak, di sini kalian harus berhenti, dan apapun yang terjadi, jangan biarkan diri kalian tampak. Sampai jumpa." Dan kedua anak perempuan menangis sedih, memeluk singa itu, lalu mencium surai, hidung, cakar dan matanya yang besar dan sedih. Kemudian Aslan berbalik dari mereka dan berjalan ke puncak bukit. Lucy dan Susan berjongkok di semak-semak, memandangnya, dan inilah yang mereka lihat. Lucy dan Susan menyaksikan ratusan makhluk mengerikan mengelilingi Aslan di meja batu itu. Mereka adalah makhluk mengerikan dari legenda-legenda dan alam imajinasi paling gelap. Di tengah makhluk mengerikan ini adalah sang penyihir. Penyihir mengharapkan kedatangan Aslan, dan dia memberitahu pelayannya untuk mengikatnya. Pada awalnya, para pelayan ragu-ragu, tetapi ketika Aslan tidak melawan, mereka dengan senang hati menurutinya. Pelayan penyihir semakin mempermalukan Aslan dengan mencukur surainya, menendangnya, dan mencemoohnya. Aslan tidak protes. Para pelayan selesai mengikat Aslan ke meja batu, dan si penyihir merentangkan tangannya seperti yang dilakukannya malam sebelumnya ketika akan mengorbankan Edmund, bukan Aslan. Kemudian dia mulai mengasah pisaunya. Bagi kedua anak, ketika kilau cahaya obor meneranginya, pisau itu tampaknya terbuat dari batu, bukan besi, dan bentuknya aneh serta tampak keji. Akhirnya, si penyihir mendekat. Dia berdiri di sisi kepala Aslan. Wajahnya tegang dan berkedut karena semangat. Tapi, wajah Aslan mendongak ke langit, masih tenang, tidak marah ataupun takut, tapi agak sedih. Penyihir mengatakan dia akan membunuh Aslan, bukan Edmund, seperti yang mereka setujui. Pengorbanan ini akan menenangkan sihir ajaib. Sang penyihir, bagaimanapun, menjelaskan bahwa begitu Aslan mati, tidak akan ada yang mencegahnya untuk membunuh Edmund, serta 3 anak lainnya. Setelah Aslan pergi, sang penyihir akan menjadi Ratu Narnia selamanya. Lucy dan Susan menutupi mata mereka sehingga mereka tidak melihat penyihir membunuh Aslan.